Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Hora Zahra, kelas 10 MIA 3. Saya akan menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang. Sekaligus dia juga raja pertamanya. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang artinya gemilang, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya terletak di jalur strategis antara India dan Cina. Kerajaan Sriwijaya berhasil melakukan kolonasi dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara. Wilayahnya meliputi Sumatera Selatan sampai Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Jambi, sampai Semenanjung Malaka. Kerajaan ini menganut agama Buddha di Sumatera Selatan. Sriwijaya memiliki armada yang tangguh. Bukti berdirinya Kerajaan Sriwijaya yaitu berita dari Cina pada tahun 682 Masehi pada pendeta Tiongkok yang bernama Ising yang ingin belajar Buddha di India. Selain itu ada bukti prasasti peninggalan yaitu prasasti kedudukan bukit di Palembang yang isinya Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari membawa 20.000 tentara dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Mulai dari kemenangan tersebut, Sriwijaya semakin sejahtera dan makmur. Sriwijaya memiliki kapal dagang yang banyak dengan tujuan India. Di ibu kotanya terdapat pusat pembelajaran agama Buddha, sehingga ribuan biksu terdapat di sana. Nama saya Intan Kusuma Dewi. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis dan daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti yang ditemukan, Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah Sumatera bagian selatan. Diperkirakan pusat pemerintahannya terletak di tepi Sungai Musi atau di sekitar Kota Palembang. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke Tanah Gentingra. Luas wilayah laut yang dimiliki Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Kedua adalah daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah ini sangat penting artinya bagi usaha pengembangan perdagangan dengan India. Yang ketiga adalah Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional. Daerah ini merupakan daerah yang sangat penting. Daerah ini dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 Masehi berdasarkan prasasti Kota Kapur. Yang keempat adalah daerah Jambi yang terletak di tepi Sungai Batanghari. Daerah ini memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan ini dilaksanakan kira-kira tahun 686 Masehi menurut prasasti Karangbrahi. Yang kelima adalah Tanah Gentingra yang merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Yang terakhir adalah Kerajaan Salingga. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan besar dan masyhur. Selain mendapat julukan sebagai kerajaan nasional pertama, Kerajaan Sriwijaya juga mendapat julukan kerajaan maritim. Hal ini disebabkan karena armada lautnya yang kuat. Raja-raja yang terkenal adalah Raja Dapunta Hyang, yaitu pendiri Sriwijaya, Balaputra dan Sandrama Wijaya Tunggawarman. Perluasan wilayah dilakukan dengan menguasai Tulang Bawang yang berada di daerah Lampung, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gentingra, dan Jawa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Raja Dewa Baladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah biara untuk para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Nama saya Jana Rakila dari
kelas 10 3, saya dari kelompok Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosialnya, Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha sehingga kehidupan sosial masyarakatnya berdasarkan ajaran agama Buddha. Guna meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Upaya itu dapat dibuktikan melalui Prasasti Nalanda dan catatan yang dibuat oleh Ising. Dalam Prasasti Nalanda disebutkan bahwa di Nalanda banyak terdapat pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang memperdalam berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Ising, Sriwijaya merupakan tempat menyiapkan diri sebelum belajar agama Buddha ke India. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya diwajibkan membayar cukai atau pajak kepada raja. Rakyat Sriwijaya pun ikut aktif dalam kegiatan perdagangan. Hal tersebut membuat kehidupan agraris di kerajaan Sriwijaya tidak mendapat perhatian yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Saya Haramwati, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ada 6 penyebab. Yang pertama, adanya serangan dari Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Yang kedua, adanya serangan dari Kerajaan Kolananda yang diperintah oleh Raja Rajendra Koladewa. Yang ketiga, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas pemerintah Raja Kartanegara pada tahun 1275 sampai 1292. Yang keempat, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang kelima, adanya serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin Aditya Warman atas perintah Majapahit Gajah Mada pada tahun 1477 sehingga Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Dan yang terakhir, adanya faktor dari dalam pemerintah kerajaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.